Hai assalamualaikum, guys, kembali lagi dengan Top Quiz Movie. Jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, agar kita terus semangat, terima kasih. Kui kali ini bercerita tentang film yang berjudul Film The Finest Hour. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Film yang diangkat dari kisah nyata kali ini menceritakan tentang perjuangan mengharukan yang dilakukan oleh penjaga pantai di wilayah Massachusetts, Amerika demi menyelamatkan kapal tanker pembawa minyak yang mengalami kecelakaan akibat terjebak badai yang sangat dahsyat. You don't know how to do it, boy, you ought to know. Oh, it's gotta be her. Barney, seriously? Oh, this is where they asked us to meet? Berlatar pada tahun 1951 di Massachusetts, Amerika Serikat, film diawali dengan diceritakannya pemuda bernama Bernie, yang di malam itu diantar oleh sahabat sekaligus rekan kerjanya di kesatuan penjaga pantai bernama Gus. Ternyata saat itu Bernie hendak menemui wanita yang belum pernah dia temui dan hanya berkomunikasi lewat telepon selama 6 bulan lamanya. Dengan perasaan H2C alias harap-harap cemas karena takut di luar ekspektasi, akhirnya Bernie dipertemukan dengan wanita pujaannya, yang ternyata punya wajah yang cantik dan sangat amburadul. Dia bernama Miriam dan dia juga ditemani sahabatnya yang bernama Catherine yang terpaksa harus berkencan dengan Gus. Kemudian setelah pertemuan pertama itu, singkat cerita Bernie dan Miriam melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Why do you want to meet me for a date? What? Oh God, no, Miriam, you're exactly how I pictured you. You're so handsome, I just didn't know if you'd be attracted to me. Beberapa bulan berlalu dan mereka pun terlihat semakin intim. Tapi saat Miriam meminta Bernie untuk menikahinya, dengan polosnya dia menolak ajakan pernikahan itu. Membuat hati Miriam seketika hancur karena nggak menyangka pujaan hatinya selama ini hanya mempermainkannya. Miriam, hold on. Bernie menolak pernikahan itu bukan tanpa alasan, karena sebetulnya dia sangat mengkhawatirkan sesuatu yang selalu membuatnya takut sebagai seorang penjaga pantai. Dia sangat takut jika fenomena badai tahunan akan memisahkan pernikahan mereka. Tapi atas rasa cinta pada pujaan hatinya, akhirnya Bernie bersedia menerima permintaan Miriam, yang menginginkan pernikahan mereka dilakukan pada bulan April tahun 1952. Walaupun gak bisa dipungkiri, badai itu sangat mengancam nyawa Bernie sebagai seorang penyelamat. That. It's already starting to snow. Dan benar aja, di tempat lain tepatnya 15 km timur laut Massachusetts, terlihat sebuah kapal tanker berjenis Titu bernama Pendleton, yang saat itu lagi berjuang karena terjebak ke dalam badai. Saking dahsyatnya, badai itu menciptakan hantaman demi hantaman ombak hingga mengakibatkan keretakan dinding kapal tersebut. For the people I'll sense it out. Kepala ruang mesin yang bernama Seibert langsung meminta kapten untuk menurunkan kecepatan di angka 3 knot demi menjaga kestabilan kapal dan menjaga keretakan agar nggak lebih parah. Tapi sang kapten menolak permintaannya karena dia ingin segera keluar dari badai itu. Can you hit me over this helmet, Captain? If we don't slow it down, Cap, we might not have a... Hingga saat kapal tanker itu dihantam gelombang 30 meter lebih dari arah samping, di saat yang bersamaan kapal naas itu langsung mengalami kerusakan yang sangat hebat. Kemudian Seibert segera memerintahkan anak buahnya untuk mengirimkan pesan manual pada kapten karena emang radio mereka mengalami kerusakan. Can't get anyone on the bridge! Tapi saat dia berlari menuju anjungan, betapa terkejutnya saat mengetahui ternyata kapal itu telah hancur dan terbelah menjadi dua.
Semuanya merasa panik terlebih saat melihat bagian anjungan kapal perlahan tenggelam dan menewaskan kapten bernama Collagen beserta para kru lainnya. Walaupun bagian depan kapal yang mereka tumpangi masih selamat karena rongga-rongga minyak dalam lambung kapal bisa menahan mereka tetap mengapung. Di tempat lain di kantor stasiun Chatham tempat Bernie bekerja, saat itu Bernie memberanikan diri menemui atasannya yang bernama Clive untuk memberitahu niatnya bahwa dia akan menikah dengan seorang gadis. Tapi Clive seakan menghiraukan permintaannya itu dan malah menyuruh Bernie untuk bekerja lebih serius. Di saat yang bersamaan, seorang ahli nautika bernama Fitzgerald melaporkan temuannya bahwa ada sebuah kapal tanker berjenis T2 bernama Fort Mercer yang meminta bantuan lewat radio karena mengalami kebocoran. Tapi saat Clive melihat radar sinyal yang ditunjukkan dari alat pemetaan, dia langsung mengklaim bahwa alat tersebut rusak karena posisi sinyal nggak sesuai dengan posisi yang diberikan kru kapal Fort Mercer lewat radio. Padahal alat pemindai itu menunjukkan keberadaan separuh kapal Pendleton yang saat ini terombang-ambing di tengah badai. Kembali ke kapal Pendleton, semua kru yang tersisa terus berdoa dan berharap keajaiban bisa menyelamatkan mereka. Karena emang saat itu mereka terjebak dalam situasi yang buntu. Terlebih radio yang menjadi alat komunikasi satu-satunya untuk minta bantuan telah rusak. Hingga seorang kru mesin bernama Popo meyakinkan dirinya bahwa Seibert yang dianggap jenius itu mampu membuat rencana yang bisa menyelamatkan semua kru yang tersisa. Walaupun pada kenyataannya gagasannya itu diragukan oleh kru lain. That's enough time. What do you think? Huh? Thought those men don't like me. Nah, don't get me wrong. Brain's great, but it ain't everything. Nobody on the ship likes me, but even Shuda. He's such a jackass, Brown. Least we can do, pray for the captain. Terlebih oleh seorang perwira ahli nautika yang bernama Brown karena dia tetap bersikeras melakukan SOP akhir untuk menyelamatkan diri, yaitu dengan cara terjun ke dalam badai menggunakan skoci dan berharap terbawa oleh arus ke tepi pantai. Rencana itu langsung disanggah oleh Seibert karena dia memprediksi skoci itu nggak akan mampu menahan terjangan ombak. Terlebih hanya tersisa satu skoci di kapal itu dan nggak mungkin bisa membawa semua kru yang lebih dari 20 orang. Dengan pengalaman dan keahliannya di bidang mesin, Seibert berencana melakukan sebuah tindakan, yaitu dengan cara membuat kemudi kapal manual dan memanfaatkan baling-baling yang tersisa untuk berusaha menggerakkan kapal itu keluar dari badai. For maybe 5 hours. But if everyone's gonna help them, who's gonna... You got a better idea, Seibert, or you go back hide down below? Mereka pun segera membuat formasi estafet sebagai komunikasi manual menggantikan radio yang telah rusak. Juga memanfaatkan tenaga listrik yang tersisa untuk terus membunyikan klakson kapal berharap ada penyelamat yang bisa mendengar. Okay, up. 1, 3. Ternyata usaha mereka membuahkan hasil karena di waktu yang bersamaan seseorang bernama Nickerson berhasil mendengar sayup-sayup suara klakson kapal yang dibunyikan terus-menerus seakan meminta bantuan. Tanpa buang waktu, Nickerson langsung menyampaikan kejadian itu pada pihak penjaga pantai di stasiun Chatham. Dan setelah melakukan cross-check dengan penjaga pantai di wilayah Boston, ternyata emang benar. Itu adalah bagian kapal Pendleton yang terbelah menjadi dua dan saat ini terombang-ambing. Dan atas informasi itu pula, misi penyelamatan menjadi tanggung jawab tim penjaga pantai stasiun Chatham. Karena kapal itu berada sekitar 8 km dari posisi mereka. Hingga di saat yang bersamaan, situasi berubah menjadi hening karena mereka menyadari misi itu merupakan misi bunuh diri. If I was one to get warmed up, get some coffee. Hampir semua kru di sana memalingkan muka, seolah nggak ingin dilibatkan dalam misi penyelamatan ini. Walaupun akhirnya klub sebagai atasan tertinggi terpaksa menunjuk Bernie sebagai pelaut berpengalaman untuk memimpin misi mematikan itu. Webber? Find the stern of the Pendleton. You hear? Yes, sir.
Kegalauan mulai terlihat dalam wajah Bernie seakan gak percaya bahwa dia harus mengemban tugas mulia yang sangat ditakutkan di masa-masa rencana pernikahannya. Tapi dia tetap berusaha tegar dan mencoba menenangkan Miriam dengan tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Bernie, how are you? Are you okay? Now's not a good time, you know. I'm hearing all sorts of things about a ship breaking up, and I gotta get ready, go down to the pier, type some boats, so... Kemudian tanpa disangka rekan-rekannya menyuruh untuk berpura-pura menjalankan tugas itu tanpa harus melakukannya dengan jujur. Karena di sini kita mendapatkan sebuah fakta bahwa Clive adalah seorang atasan baru yang gak tahu apa-apa tentang situasi badai yang sangat berbahaya itu. Tapi atas kejujuran dan rasa tanggung jawab, Bernie memutuskan tetap melakukan misi itu demi bisa menyelamatkan para kru kapal Pendleton yang saat ini sangat mengharapkan bantuan penyelamat. Can't stay afloat for long on half a ship neither. You can't make it over Chatham Bar on a day like this. To get out there, I don't know if I will, but I'm gonna try. That's regulation, you know. Karena itulah Bernie nggak bisa menunjuk orang-orang yang harus ikut dalam misi tersebut. Dia hanya mempersilahkan siapapun yang bersedia ikut secara sukarela tanpa paksaan dan perintah langsung darinya. Akhirnya 3 orang kru secara sukarela bersedia ikut bersama Bernie. Mereka adalah Fitzgerald sebagai mekanik, Richie dan satu lagi seorang anak baru bernama Ervin. Sementara Gus yang menjadi sahabat terdekat Bernie saat itu lagi mengalami sakit demam dan gak bisa ikut. Dengan menggunakan kapal kecil, keempat pahlawan itu mempersiapkan dirinya menghadapi badai yang paling ditakuti. Karena kapal besar lainnya dipakai untuk menyelamatkan kapal Fort Mercer di lokasi lain. Semua ini mereka lakukan demi menyelamatkan nyawa orang-orang sesuai tugas mulia yang seharusnya mereka kerjakan. So I figure once we cross the bar, I reckon with the currents, we'll drift it about here. That's 6 miles from us. Di tempat lain di kapal Pendleton, para kru terus bekerja sama agar bisa membawa kapal itu mendekati daratan. Dan tanpa disangka di atas dek seorang kru samar-samar melihat sebuah pulau tepat di depan mereka. Hingga mereka langsung berusaha mengarahkan kapal ke pulau itu. Rudder 15 degrees port, half speed! 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 Rudder 15 degrees port, half speed, 80 degrees to 310 on compass. Mereka harus berpacu dengan waktu, mengingat ruang mesin kapal yang terus terisi air. Mereka juga harus berusaha membuat mesin tetap hidup, karena jika mesin itu mati, maka pompa dan listrik dalam kapal juga akan mati. Pumps aren't keeping up. Di saat yang sama, Miriam mendatangi kantor stasiun Chatham tempat kekasihnya Bernie bekerja. Dan betapa terkejutnya dia saat Gus memberitahu bahwa Bernie telah berangkat menjalankan misi penyelamatan yang berbahaya. They don't come in here. Well, they don't do this. I want to find out where Bernie is. I'm worried about him. We're supposed to get married. Miriam, this isn't what any of the other girls do. Miriam langsung menemui Clive sebagai atasan tertinggi di tempat itu. Dia seakan protes karena Clive telah memberi perintah berbahaya pada Bernie yang sebentar lagi akan menikah dengannya. Walaupun dengan tegas Clive langsung mengusirnya. Please just call him back. What do you think it's gonna be like being married to a Coast Guard man? Please just call them back. Get out of here! Please call them back. Get out of my station! Bernie dan 3 rekannya terus melaju mengarahkan kapal kecilnya itu menuju lautan lepas untuk mencari kapal Pendleton. Mereka seakan berusaha menenangkan diri walaupun dalam hati masing-masing merasa sangat ketakutan. Bernie yang emang berpengalaman di wilayah itu terus berusaha membawa kapal menerjang ombak dan badai yang seakan menelan mereka. Hingga beberapa kali kapal itu masuk ke dalam air karena gak mampu menaiki ombak.
Di kapal Pendleton, kejadian menegangkan juga terjadi saat Sabert memutuskan untuk melaju dengan kecepatan penuh agar bisa mendekati pulau itu. Tapi di saat yang bersamaan, kapal mereka dihantam ombak setinggi hampir 30 meter. Membuat kemudi manual kapal itu rusak dan kini terombang-ambing terbawa arus laut. Hingga dari sana Sabert memutuskan merubah laju kapal menjadi bergerak mundur demi bisa mengikuti arus yang mengarah ke pulau. Tapi hal itu bisa membuat kapal mereka terus terseret dan terancam menabrak dasar laut. We're putting her in reverse. We're gonna let the ocean push us. Kembali ke Miriam, dia nggak sengaja bertemu dengan warga lokal yang saat itu lagi melakukan evakuasi dari badai yang sangat ekstrim. Dan ternyata dia adalah adik dari Nickerson yang merupakan mantan pegawai penjaga pantai stasiun Chatham. Di sana Miriam bergabung dengan warga lain yang selamat dari ancaman badai tahunan itu. Semuanya berharap cemas menantikan kabar dari Bernie yang sampai saat ini nggak bisa dihubungi lewat radio. Akhirnya Bernie memutuskan untuk mematikan lampu kapal dan melaju dalam keadaan gelap, agar mata mereka bisa terfokus pada cahaya yang mereka temukan di tengah laut. Terlebih mereka telah kehilangan kompas karena terhempas oleh ombak. Richie terus mempengaruhi Bernie agar putar arah dan kembali ke dermaga karena dia nggak yakin misi mereka akan berhasil. Terlebih saat ini mereka melaju tanpa kompas dan komunikasi radio. Tapi dalam keadaan yang mencekam itu, Bernie memutuskan untuk melanjutkan misi penyelamatan. Dalam situasi hujan deras dan cuaca dingin, mereka terus melaju mengarungi lautan antah berantah. Kembali ke kapal Pendleton, Sabert dan semua kru yang tersisa betul-betul telah pasrah pada keadaan. Karena mesin kapal mereka perlahan terendam oleh air laut dan akhirnya mati, menyebabkan mesin pompa dan semua kelistrikan padam. Mereka hanya terdiam dan seolah menunggu waktu untuk mati. Karena semuanya percaya bahwa nggak akan ada tim penyelamat manapun yang mampu menemukan mereka dalam keadaan seperti itu. Walaupun di luar sana Bernie tiba-tiba merasakan sesuatu di depannya hingga dia menyuruh timnya menyalakan lampu. Dan kemudian... akhirnya mereka berhasil menemukan kapal Pendleton yang terbelah itu. Dengan perasaan bahagia, mereka langsung memeriksa kapal yang dikira udah menjadi bangkai. Tapi di saat yang bersamaan, mereka melihat seseorang memberikan sinyal bahwa masih ada kehidupan di sana. We're too late. Where the hell's he going? Not sure I believe it. Para kru kapal Pendleton mulai terjun dan berenang menuju kapal kecil penyelamat. Hingga saking dramatisnya, salah seorang kru koki bernama Tini terhempas saat dia menuruni tangga hingga tenggelam dan meninggal dunia.
Masalah yang lain mulai muncul saat Richie nggak yakin kapasitas kapal mereka bisa membawa semua kru. Tapi dengan nekatnya, Bernie memutuskan untuk memaksakan membawa semua kru dengan kapal kecilnya itu. Terlebih cuaca saat ini telah berdamai dengan mereka. Badai mulai reda dan gelombang laut pun kembali tenang. Walaupun mereka harus kembali dengan kondisi tanpa arahan kompas dan terancam tersesat di tengah lautan. Bernie hanya mengandalkan instingnya sebagai pelaut berpengalaman dengan cara merasakan arah angin dan mengandalkan lampu mercusuar. Hingga saat itu pula Bernie berhasil menghubungi stasiun Chatham dan mengabarkan kondisinya saat ini. Atas situasi itu, Clive memerintahkan Bernie untuk kembali ke lokasi ditemukannya kapal Pendleton dan memindahkan para kru yang selamat ke kapal penyelamat lain. Tapi Bernie berpikir sebaliknya, dia melanggar perintah atasannya dan nekat membawa kapal itu tanpa menggunakan kompas. Tapi apesnya, listrik di tempat itu malah padam yang membuat lampu mercusuar nggak bisa menyala. Hingga semua warga panik dan merasa nggak yakin bahwa Bernie beserta krunya mampu kembali ke daratan. What a heck of a long day, right, fellas? Put the sea behind us. Akhirnya semua warga memutuskan mendatangi dermaga berharap bisa melakukan tindakan yang akan membantu para penyelamat itu. Dan Miriam berinisiatif untuk menyalakan lampu mobilnya dengan harapan bisa menggantikan lampu mercusuar yang padam. Hal itu membuat warga lain mengikuti langkahnya. Semua menyalakan lampu mobil ke arah lautan berharap Bernie masih hidup dan melihat lampu dari mereka. Sementara di tengah lautan, Bernie terus menggunakan instingnya untuk membawa kapal menuju daratan. Hingga akhirnya dia melihat kilauan cahaya dari kejauhan dan meyakini itu adalah dermaga Chatham. Di saat yang bersamaan, Miriam juga melihat kilauan lampu kecil di tengah lautan dan meyakini juga bahwa itu adalah Bernie bersama para kru juga orang-orang yang berhasil diselamatkan. I think we made it over the bar. Teriakan dan sorak gembira mulai terdengar dari dermaga menyambut sang pahlawan dengan bangga. Satu persatu para korban berhasil dinaikkan, dan Bernie mendapatkan pujian juga rasa terima kasih yang tak terhingga dari Seabird dan kru lainnya. Mantap! Good job, Captain. Malam itu terukir sejarah untuk keempat pahlawan dari Kesatuan Penjaga Pantai. Karena pertama kalinya dalam sejarah mereka mampu menyelamatkan para korban dengan menggunakan kapal kecil. Hingga singkat cerita, Bernie dan Miriam resmi menikah di tanggal yang telah mereka sepakati. Menua bersama sampai takdir memisahkan mereka saat Bernie meninggal di usia 81 tahun. Dan kemudian, tamat. Nah, kalau ini kan happy ending, iya nggak Brad? Apalagi ini kan kisah nyata, berasa John Jones aja kalau endingnya gini mah. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah kadang menjadi pahlawan membutuhkan keberanian dan keyakinan yang sangat tinggi. Karena seorang pahlawan terlahir saat dia mampu melawan rasa takut bahkan bersedia mengorbankan dirinya demi orang lain.